Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini buat teman-teman CPNS yang sebentar lagi akan masuk kerja. Nah, kabar gembiranya nanti setelah teman-teman masuk kerja, ada yang namanya Latsar CPNS. Nah, Latsar CPNS itu seperti apa sih dan kenapa begitu penting? Yuk kita bahas selengkapnya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ini CPNS wajib menjalani masa percobaan ya, di mana masa percobaan tersebut teman-teman wajib mengikuti dan lulus Latsar CPNS. Nah, ini adalah dasar hukumnya, silakan teman-teman nanti bisa dipelajari. Nah, Latsar CPNS itu apa sih? Jadi yang namanya Latsar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, masa prajabatan ini biasanya 1 tahun ya. Namun ada beberapa kondisi, misalkan pada saat pandemi kemarin dan mungkin sekarang itu ada pemangkasan anggaran, mungkin masa prajabatan teman-teman bisa lebih dari 1 tahun. Oke, kompetensi yang dibangun dalam Latsar CPNS ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara, kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kemudian yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Nah, ini kami sudah membuatkan kelas aktualisasi Latsar CPNS. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung modul-modul yang dipelajari dalam Latsar CPNS itu apa, soal-soal MOOC-nya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, contoh pembuatan aktualisasinya seperti apa. Nah, teman-teman bisa ikut kelas aktualisasi Latsar CPNS. Nah, kelas ini nantinya akan dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama rumpun IT dan yang kedua non rumpun IT. Nah, khusus yang rumpun IT ini meliputi penata komputer, penata kelola sistem dan teknologi informasi, kemudian sandiman, kemudian manggala informatika, kemudian ada administrator database kependudukan, operator SIAK. Ini semuanya masuk dalam rumpun IT. Semua yang kualifikasi pendidikannya adalah S1 atau D3 komputer, nanti latsarnya masuk di situ, kelas latsarnya. Karena ini nanti akan berhubungan dalam proses pembuatan bimbingan aktualisasinya ya. Kemudian untuk yang di luar IT, nanti ada tersendiri teman-teman kelasnya. Oke, jika teman-teman berminat nanti bisa menghubungi nomor WA di bawah ya teman-teman ya. Oke, kemudian struktur kurikulumnya. Jadi ada 2 kurikulum, yang pertama yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS dan yang kedua kurikulum penguatan bidang tugas. Nah, untuk kurikulum pembentukan karakter PNS ini nantinya akan diserahkan ke lembaga pelatihan ya teman-teman ya. Meliputi agenda sistem perilaku bela negara, kemudian nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS, dan habituasi. Sementara untuk kurikulum penguatan bidang tugas biasanya diserahkan ke instansi masing-masing. Dalam hal ini adalah BKPSDM. Agendanya yaitu kompetensi teknis umum administrasi, kompetensi teknis substansi. Nah, kalau yang di PKTBT ya, ini singkatannya, kurikulum penguatan bidang tugas, ini biasanya mempelajari tentang struktur organisasi dalam instansi, kemudian ada tata naskah dinas, kemudian ada pengelolaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Ini akan dipelajari dalam kurikulum penguatan bidang tugas. Nah, ini rinciannya teman-teman. Jadi di kurikulum pembentukan karakter PNS meliputi sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran PNS, dan habituasi. Nah, ini nanti ada modul-modulnya teman-teman. Jadi jika teman-teman penasaran modulnya seperti apa, teman-teman bisa gabung di kelas Latsar. Kemudian untuk kurikulum PKTBT, seperti yang saya bilang tadi, ini
nanti meliputi ada kurikulum penguatan kompetensi teknis umum atau administrasi, kemudian kurikulum penguatan kompetensi teknis substansi. Nah, untuk kurikulum teknis administrasi ini meliputi tata naskah dinas, kemudian struktur organisasi, pengelolaan inventaris barang, dan lain sebagainya. Sementara untuk penguatan kompetensi teknis substansi, ini biasanya terkait dengan jabatan fungsional teman-teman. Nah, seputar jabatan fungsional ini meliputi nanti ya ada materi kepegawaian, jadi jabatan fungsional, kemudian terkait SKP, kemudian terkait angka kredit, kemudian terkait kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan lain sebagainya. Ini nanti akan dipelajari di kurikulum penguatan kompetensi teknis substansi. PKTBT ini nanti akan diselenggarakan oleh BKPSDM dalam hal ini biasanya akan dilaksanakan pada saat habituasi teman-teman. Paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal. Nah ini nanti akan saya jelaskan tahap-tahap dalam Latsar CPNS. Nah ini adalah metode penyelenggaraan seperti yang tadi saya bilang, ada pelatihan klasikal, kemudian blended learning, dan ada distance learning, full distance learning. Nah, untuk yang klasikal ini semua tatap muka di kelas ya. Jadi ada on kelas 1, kemudian off kelas, dan on kelas 2. Ini metode yang diselenggarakan sebelum pandemi. Kemudian setelah pandemi ini bermetamorfosis menjadi blended learning, di mana blended learning ini nanti ada pembelajaran mandiri atau MOOC waktu itu. Kemudian ada distance learning. Distance learning itu teman-teman belajar melalui Zoom meeting, teman-teman. Nanti ada media iswaranya atau pengajarnya. Kemudian nanti setelah e-learning ini, Zoom meeting, biasanya nanti ada tugas-tugas yang wajib dikumpulkan, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, setelah tahap e-learning selesai, teman-teman nanti aktualisasi di tempat kerja. Nah, aktualisasi ini mirip seperti teman-teman membuat skripsi ya. Ya, seperti itulah. Ada olah datanya, kemudian ada inovasi yang perlu teman-teman berikan kepada unit kerja teman-teman semuanya. Kemudian setelah distance learning selesai, nanti ada pembelajaran klasikal. Nah, pembelajaran klasikal ini nanti teman-teman berada di lembaga diklatnya selama 6 hari. Ini kalau yang sebelum pemangkasan anggaran, teman-teman, 6 hari. Namun, info yang saya dapat setelah ada pemangkasan anggaran, ini pembelajaran klasikal yang semula 6 hari, wacananya akan diselenggarakan selama 3 hari saja. Kemudian jika metode blended learning ini nantinya agak kesusahan atau di daerah-daerah terpencil, ini nanti akan diselenggarakan secara distance learning. Atau misalkan keadaan darurat, misalkan ada bencana alam, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, yang tidak memungkinkan untuk mengakses internet dengan kecepatan yang tinggi, maka semuanya akan menggunakan distance learning.